Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Kontraktor HVAC, masih bersama saya Noni. Seperti biasa di channel ini kita akan bahas seputar sistem tata udara. Jadi buat teman-teman semuanya yang butuh info seputar tata udara seperti apa yang cocok untuk sebuah ruangan, dan kalaupun ada aksesorisnya, aksesoris apa aja yang dibutuhin untuk memenuhi kebutuhan tata udara tersebut, jangan ragu untuk subscribe channel YouTube Kontraktor HVAC. Di video kali ini kita akan ngebahas mitos-mitos yang beredar di masyarakat seputar AC inverter. Ada yang bilang AC inverter itu lama dinginnya, ada juga yang bilang AC inverter itu nggak dingin. Bahkan ada yang bilang AC inverter itu susah maintenance-nya. Bener nggak sih kayak itu? Daripada penasaran, so stay tune. Mitos pertama, AC inverter nggak terlalu dingin kalau dibandingin AC non-inverter. Ya iyalah, yang sudah membandingin siapa? Nggak sih, bercanda. Mitos ini berhubungan dengan freon dan cara kerja dari AC inverter. Oke, kita bahas satu-satu ya. Tadi freon. Dulu tuh awalnya AC inverter pakai freon R410A yang ramah lingkungan dan nggak merusak ozon. Tapi angka indeks dinginnya jauh di bawah R22 yang sebelumnya dipakai AC non inverter. Jadilah pengguna inverter ngerasa AC-nya nggak terlalu dingin. Tapi tenang, Noni punya solusinya. Teman-teman bisa pakai AC Daikin inverter yang udah pakai freon R32. Freon R32 ini jauh lebih dingin dibanding freon R22. Dengan catatan, teman-teman harus tahu berapa kapasitas PK yang dibutuhkan untuk ruangan tersebut. Untuk cara kerja AC inverter adalah menjaga agar suhu ruangan tetap stabil dengan menurunkan kerja kompresor. Berbeda dengan AC non-inverter yang kompresornya itu naik turun. Dan karena inilah AC inverter dianggap nggak dingin karena fluktuasi suhu ruangannya lebih sedikit dibandingkan dengan AC non-inverter. Oke, kita ilustrasi ini cara kerja AC inverter dan non-inverter. Misal gini nih, kita set suhu di 24 derajat. Nah, untuk AC inverter akan ngejaga suhu ruangan di 24 sampai 26 derajat. Berbeda dengan AC non-inverter yang akan ngejaga suhunya di 23 sampai 27 derajat. Di sini jelas pengguna AC inverter ngerasa nggak dingin karena AC inverter nggak akan pernah nyentuh suhu di 23 derajat. Tapi dengan menggunakan AC inverter, kita nggak perlu repot bangun jam 4 subuh cuma untuk mematikan AC, karena AC inverter bisa menjaga suhu ruangan jauh lebih stabil. Mitos kedua, AC inverter lama dinginnya. Kata siapa? Dingin enggaknya AC inverter atau non-inverter itu bergantung dengan freon yang kita pakai. Tapi kalau mau diilustrasiin lagi cara kerja AC inverter dan non-inverter itu kurang lebih kayak gini. Misal AC non-inverter 1 PK itu BTU-nya ada di 9.300. Sedangkan AC inverter BTU-nya ada di 4.100 sampai 12.300. Jadi saat pertama dinyalain, AC inverter itu BTU-nya akan mencapai di 12.300. Tapi jika suhu yang udah kita capai, maka otomatis akan menurunkan BTU-nya menjadi 4.100. Berbeda dengan AC non-inverter yang dari awal sampai akhir BTU-nya itu selalu konstan di 9.300. Jadi kalau mau suhu ruangannya dingin, ya teman-teman tinggal pindah aja ke Daikin inverter yang udah pakai freon R32. Mitos ketiga, perawatan AC inverter mahal dan repot. Nah, ini juga mitos yang salah sih. Mau itu AC inverter ataupun non-inverter, tetap aja perawatannya ya sama. Kayak maintenance harus 2 atau 3 bulan sekali.
Nah, selama maintenance itu cuci AC kan ya, cucinya pakai air yang bersih, nggak boleh air dari tanah, karena air dari tanah itu banyak mengandung garam, dan kalau dipakai akan bikin AC-nya jadi cepat karatan. Dan untuk spare part-nya, mau itu AC inverter dan non inverter itu sama-sama mahal sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kompresor AC-nya rusak nih, ya solusi terbaiknya memang harus ganti dengan AC yang baru, karena pada dasarnya komponen yang udah ada di AC sebelumnya itu udah tua semua. Jadi nggak adil aja kalau yang diganti itu cuma kompresornya, karena nantinya akan mempengaruhi kinerja AC secara maksimal. Jadi mau itu AC inverter ataupun non inverter, kalau ada yang rusak komponennya ya memang harus diganti semuanya. Mitos keempat, AC inverter nggak hemat listrik, daya listriknya sama aja dengan AC non inverter. Nah, untuk daya listrik ini berhubungan dengan cara pemakaian dan merek apa yang kita pakai. Misal gini, ada merek tertentu yang untuk 1 TK-nya itu ada di kisaran 225 watt sampai 920 watt. Jadi dari awal kalau kita pakai yang inverter akan dikenakan daya listriknya itu di 920 watt. Tapi kalau udah mencapai suhu yang diinginkan, maka wattnya akan turun sampai ke angka 220. Berbeda halnya kalau kita pakai yang non inverter. Dari awal sampai akhir, daya listrik yang harus kita gunakan itu adalah 920. Kan jadinya jauh lebih mahal kan kalau pakai non inverter. Ya kalau pakai yang inverter mungkin kita akan investasi di awal karena harganya lebih mahal, tapi untuk seterusnya kita bisa lebih untung. Mitos kelima, AC inverter lebih cepat rusak dibandingin AC non inverter. Nah, mitos ini juga keliru ya, karena mau itu non inverter ataupun yang inverter, instalasi awal adalah kunci. Jadi kalau di awal pemasangannya udah bener, kayak misal ada di vakum, flaring freon, ketinggian sudah mengikuti standar, dan ada maintenance secara rutin, maka produk yang dipakai akan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Tapi jika di awal sudah mengabaikan instruksi ataupun kaidah-kaidah pemasangan di awal, maka ya akibatnya jadi cepat rusak. Oke, itu tadi 5 mitos seputar AC inverter. Kalau teman-teman punya pengalaman lain tentang penggunaan AC di rumahnya atau di kamarnya atau di tempat kerjanya, boleh tulis pengalamannya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya.